Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abelansa. Di sini kita akan buat program untuk menentukan suatu char atau string itu bisa dibagi 25 atau tidak. Pertama kita akan mulai dari program C++ terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mulai dari program C++ terlebih dahulu. Seperti biasa, include iostream dan using namespace std, lalu kita akan masuk ke program utama. Di sini kita akan buat variabel bil dengan tipe data string dan juga variabel a, b, c, d, n, i dengan tipe data integer. Di sini sudah kita inisiasikan atau sudah kita catatkan bahwa a, b, c, dan d ini bernilai 0. Lalu kita akan masukkan angka untuk bil dan disimpan di variabel bil. Lalu n ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari bilangan dikali di titik length. Program ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa banyak bilangan yang kita masukkan ke variabel bil, ya. Dan panjang bilangannya itu akan banyaknya angka yang atau input yang kita masukkan akan disimpan di n. Lalu kita akan masuk ke perulangan. Di sini i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, dan i plus plus. Lalu kita akan masuk ke kondisi jika bilangan i atau angka ke i atau angka ke 0 atau yang pertama sama dengan 2 atau sama dengan 7, maka akan ditambah 1. Selain itu, maka bilangan i yang sama dengan 5 maka akan ditambah b, dan bilangan i atau bilangan ke i yang sama dengan 0 akan ditambah c. Selain dari itu akan masuk ke d. Pengulangan akan dilakukan sampai i sama atau lebih besar daripada n. Lalu masuk ke kondisi jika a lebih besar atau sama dengan 1 dan b lebih besar sama dengan 1, atau b lebih besar dan c lebih besar sama dengan 1, atau d lebih besar sama dengan 1, atau a lebih besar sama dengan 1 dan c lebih besar atau sama dengan 2. Maka dia akan menampilkan ya, dan selain itu tidak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bilangan tersebut bisa dibagi oleh 25. Kondisi pertama ini itu untuk memastikan bahwa bilangan yang kita masukkan itu setidaknya memiliki angka 2 atau 7 dan juga 5. Dengan begitu, bilangan tersebut sudah bisa dipastikan bisa dibagi dengan 25. Atau kondisi kedua yaitu B1 dan C1. 5 dan 0-nya minimal ada 1, dengan begitu mereka juga bisa dibagi dengan 50. Atau kondisi paling terakhir dengan memakai ratusan. D atau selain dari angka ini itu sama dengan 1 dan A itu sama dengan 1 antara kedua ini. Lalu C-nya 2. Hal ini karena bilangan 25 bisa melakukan pembagian ratusan apapun selagi dia tidak memiliki angka tambahan lain. Jika dia memiliki, maka dia akan menuliskan tidak. Ayo kita coba dengan 1350. Maka dia akan bisa ya. Maka dia akan menggunakan ya. Tapi jika kita taruh 1247, maka jawabannya adalah tidak. Lalu kita akan melanjutkannya ke pseudocode atau di sini ada pseudocode-nya sama seperti C++. Program kita akan buat variabel bil dengan tipe data string a, b, c, d, i, n dengan tipe data integer. Lalu kita akan masukkan nilai bilangan untuk bil, lalu n-nya untuk mengetahui panjang dari bil. Lalu a, b, c, dan d dinyatakan sebagai 0. Lalu untuk i sama dengan 0 ke n, maka akan dilakukan jika bilangan ke i sama dengan 2 atau bilangan ke i sama dengan 7, maka akan ditambah 1 akan bertambah 1, a akan bertambah 1. Atau jika bilangan ke i itu sama dengan 5, maka b akan bertambah 1, dan jika
bilangan ke I sama dengan 0 maka akan bertambah C akan bertambah 1. Selain dari itu maka D akan bertambah 1. Lalu kondisinya seperti tadi, A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan 1, atau B lebih besar sama dengan 1 dan C lebih besar sama dengan 1, atau D lebih besar sama dengan 1, atau A lebih besar sama dengan 1 dan C lebih besar sama dengan 2. Lalu jika kondisi salah satu dari tiga kondisi ini terpenuhi, maka akan dituliskan ya. Tapi jika tidak, maka akan tidak. Ayo kita mulai saja. 675. Ya. Dan jika 7643, maka akan menjawab tidak. Baiklah, kita akan ke flowchart. Ini adalah flowchart dari codingan tersebut. Pertama kita akan mulai, lalu kita akan masukkan bilangan, lalu dia akan melakukan proses N itu berupa banyaknya angka yang dimasukkan atau input yang dimasukkan, lalu A sama dengan A, B, C, dan D itu sama dengan 0, lalu masuk ke pengulangan, lalu ke kondisi jika bilangan ke I sama dengan 2 atau 7, maka akan ditambah 1. Jika bilangan ke I sama dengan 5, maka akan ditambahkan B, dan jika bilangan 0 sama dengan bilangan ke I sama dengan 0, maka C akan ditambah 1. Lalu jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan ke jalur false dan D akan ditambah 1. Lalu semuanya akan tetap berada satu jalur di I++ atau I akan bertambah 1. Pengulangan akan terus dilakukan sampai I-nya lebih besar daripada N. Lalu dia akan false dan akan masuk ke kondisi ini, dan jika salah satu kondisi terpenuhi, maka dia akan pergi ke arah true, yaitu akan mencetak ya, dan jika tidak terpenuhi, maka akan ke arah false yang mencetak tidak. Nah, selanjutnya kita ke deskripsi program. Di sini ada deskripsi programnya. Pertama kita akan mulai terlebih dahulu, lalu masukkan input dari keyboard dan disimpan di variabel bilangan dengan jenis data string. Lalu program akan menjalankan perintah N sama dengan bilangan dot. Dan yang akan mengetahui banyak data yang dimasukkan ke variabel build dan disimpan di variabel N. Seperti contoh yang saya buat di sini ada 345, maka N-nya sama dengan 3. Ini banyaknya data yang kita masukkan. Masuk ke sebentar ya. Program akan menyatakan bilangan bel A bernilai 0. C kita akan ubah variabelnya jadi D C B. Nah, lalu program akan menyatakan variabel A bernilai 0, B, C, D juga 0, lalu masuk ke pengulangan dengan I sama dengan 0 dan kondisi pengulangan I lebih kecil daripada N. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah if bilangan ke I itu sama dengan 2 atau 7 untuk mengecek apakah bilangan ke I sama dengan 2 atau 7. Jika sama, maka variabel A akan bertambah 1, jika tidak maka akan ke kondisi lain. Seperti contoh yang saya buat, bilangan ke I atau bilangan ke 0 atau bilangan pertamanya yaitu berupa 3. 3 itu tidak sama dengan 2 atau 7, maka A tetap akan bernilai 0. Tapi jika bilangan ke 0-nya atau pertamanya itu 2 dan salah satu kondisinya terpenuhi, maka akan bertambah 1. Jika terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah I++ untuk menambah nilai I dengan 1 agar terjadi perubahan pada pengulangan. Jika tidak
terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah else if bilangan ke i sama dengan 5 untuk mengecek apakah bilangan ke i sama dengan 5. Jika sama, maka variabel b akan bertambah 1. Jika tidak, maka akan kondisi lain. Contoh bilangan ke 0 tadi itu 3 tidak sama dengan 5, maka bilangan ke 0 itu 5, maka b-nya akan bertambah 1. Jika terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah i++ untuk menambahkan nilai i dengan 1 agar terjadi perubahan pada pengulangan. Jika tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah else if bilangan ke i itu sama dengan 0. Untuk mengecek apakah bilangan ke i sama dengan 0, jika sama maka c akan bertambah 1, jika tidak akan kondisi lain. Di contoh yang saya buat ini, bilangan ke 0 itu 3 sama dengan 0, c-nya sama dengan 0. Jika itu 0, maka c-nya akan bertambah 1. Jika terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah i++ untuk menambahkan nilai i dengan 1 agar terjadi perubahan pada pengulangan. Jika tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah else. Ketika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka variabel d akan bertambah 1. Maka program akan menjalankan perintah i++ untuk menambahkan nilai i dengan 1 agar terjadi perubahan pada pengulangan. Pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi i lebih kecil daripada n tidak terpenuhi lagi, seperti i sama dengan 4 dan n-nya 3, yaitu itulah. Program akan menjalankan perintah if lebih besar sama dengan 1 dan b lebih besar sama dengan 1, atau b lebih besar sama dengan 1 dan c lebih besar sama dengan 1, atau d lebih besar sama dengan 1, atau a lebih besar sama dengan 1 dan c lebih besar sama dengan 2. Untuk mengecek apakah nilai a, b, c, dan d memenuhi salah satu kondisi di atas. Jika memenuhi, maka program akan menampilkan layar ya, dan jika tidak, maka program akan menampilkan di layar tidak. Maka program pun selesai. Baiklah, itu dulu video kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.